wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 10-7 kelompok Neolitikum. Nah, pada video ini kami akan membahas mengenai pembabakan prasejarah berdasarkan arkeologi, yaitu zaman batu baru atau zaman Neolitikum. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nil Putu Kirana Kartika Pratyani, biasa dipanggil Kirana, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nikutuni Freda Langgarani, biasa dipanggil Windy, absen 32. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Srebita Pramuswari, saya bisa dipanggil Jokis, saya absen 1. Saya Madandia Lakulama Sutri, biasa dipanggil Jala, absen 27. Perkenalkan, nama saya Musnura Gombus Wirian Maika Putra, biasa dipanggil Gungwah, nomor absen 9. Halo, aku Gio Vandra Firamatisna, aku biasa dipanggil Gio, aku absen 8. Perkenalkan, nama saya Dewan Muafistayu, biasa dipanggil Bunga, absen 33. Nah, simak video kita sampai selesai ya. Hai, zaman Neolitikum atau zaman batu baru merupakan zaman di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Nah, pada masa ini mereka bercocok tanam dengan cara berladang. Nah, mereka juga sudah mulai tinggal menetap di sekitar ladang mereka. Kemudian, zaman ini dimulai pada sekitar 10.000 sebelum Masehi. Dan jenis manusia yang hidup pada zaman ini merupakan Homo sapiens. Setelah berkali-kali panen dan merasa tanah di ladang mereka sudah tidak subur kembali, mereka akan berpindah dan membuka ladang yang baru. Pada zaman ini juga mereka sudah memelihara hewan ternak dan hidup dalam kelompok-kelompok besar dalam kepemimpinan yang terbatas. Oke, lanjut ke ciri-ciri zaman Neolitikum. Yang pertama, masyarakat mulai hidup menetap dan mengenal budaya gotong royong, serta membuat sistem aturan hidup bersama. Yang kedua, masyarakat mulai mengenal suatu kepercayaan. Ketiga, masyarakat mulai mengenal budaya agraris seperti bercocok tanam serta berternak secara sederhana. Yang keempat, mulainya berubah suatu sistem dari food gathering ke food produksi. Yang kelima, masyarakat mulai mengenal sistem barter. Dan yang terakhir, banyak ditemukan alat-alat yang biasa dari batu serta perhiasan yang dibuat dari batu yang indah. Jadi, kali ini Viola dan Windy, akan membahas tentang masa Praksara, yaitu Neolitikum. jadi masa ini juga bisa disebut dengan zaman batu muda. Nah, masa ini memiliki ciri khas yang menandai perubahan besar bagi manusia yang hidup di masanya, berbeda dengan Masa sebelumnya, yaitu Mesolitikum. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Nah, Viola, ciri-cirinya itu ada 6, tapi aku bakal ngejelasin 3. Dan aku bakal ngejelasin 3 sisanya. Oke, let's go! Nah, apa aja sih 6 bagian itu? Nah, yang pertama ada corak kehidupan menetap, yang dimana masyarakat mulai memiliki tempat tinggalnya masing-masing dan menetap di tempat tinggalnya masing-masing. Lalu yang kedua, ada corak ekonomi bercocok tanam dan berternak, di mana masyarakat mulai mempelajari bagaimana cara berternak dan cara bercocok tanam, mulai dari padi, umbi-umbian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada peralatan yang halus dan diasah, yang dimana masyarakat membuat peralatan-peralatan ini yang merupakan batu, lalu dipoles sehingga lebih halus. Jadi nggak ada tuh tajam-tajam kayak di masa sebelumnya. Lagi 3 apa ya? Viola, lagi 3 apa? Jelasin dong. Jadi Windy, 3 bagian lainnya itu, yang pertama adalah manusia mulai mengenal tembikar dan anyaman. Jadi manusia mulai membuat tikar dan keranjang dari rotan atau bambu. Terus manusia itu kehidupan sosialnya mulai lebih teratur. Jadi manusia berbagi pekerjaan. Misalnya ada yang berburu, terus ada yang bertanam, dan ada juga yang membuat kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak pengrajin gitu deh. Terus yang terakhir, yaitu yang ketiga atau yang keenam, yaitu manusia mulai memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Kalau animisme itu kita percaya bahwa roh leluhur mendiami benda atau suatu tempat tertentu. Kalau dinamisme itu manusia mulai percaya bahwa benda mati memiliki kekuatan gaib. Ekonomi di zaman Neolitikum mulai berkembang dari yang hanya mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan sendiri atau food producing. Jadi manusia itu mulai bercocok tanam dengan mengolah lahan dan menanam tanaman seperti ubi, padi, dan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Serta mereka juga berternak hewan seperti ayam, sapi, babi, dan kambing. Jadi mereka itu mulai menetap dan berkemah karena mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri.
Pada saat itu, alat yang digunakan yaitu batu yang diasah halus, kemudian menjadi kapak lonjong ataupun kapak persegi yang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, sistem barter, manusia itu belum punya uang, jadi mereka itu menggunakan sistem barter yaitu menukar barang dengan kelompok lain agar memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, ada pekerjaan yang dibagi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan biasanya di rumah dan mengolah hasil panen, sedangkan laki-laki berburu dan menggarap lahan. Pada zaman Neolitikum, kehidupan manusia mulai teratur dan terorganisir, ditandai dengan kehidupan menetap, kerjasama, terbentuknya desa, dan munculnya kepemimpinan serta kepercayaan. Oke, selanjutnya aku bakalan nyebutin hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum. Yang pertama, ada kapak persegi yang berfungsi untuk sebagai alat pertanian dan perkakas alat rumah tangga. Yang kedua, ada kapak lonjong yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan berat seperti memotong pohon dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada gerabah yang terbuat dari tanah liat yang berfungsi untuk memasak dan menyimpan makanan lain-lainnya. Yang keempat, ada perhiasan seperti gelang maupun kalung yang berfungsi dan menunjukkan adanya keterampilan seni yang berkembang. Yang kelima, ada pakaian kulit kayu yang terbuat dari kulit kayu yang menunjukkan adanya pengolahan bahan alam untuk kebutuhan pakaian maupun sandang. Sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.